Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menggunakan waktu-waktu kami di dunia ini dengan penuh kasih, penuh semangat, dan mengikuti ajaran para rasul, baik yang tertulis maupun dalam lisan. Terima kasih Tuhan atas rahmat itu. Semoga kami menyiapkan hati kami pada hari saat di mana Engkau sendiri akan datang kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hidup itu adalah suatu perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk memurnikan hati kita. Kenapa harus memurnikan hati kita? Karena segala sesuatu berasal dari hati yang terdalam, dari hidup batin. Kalau hidup batin kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemurkaan, penuh dengan dosa, itu akan memancarkan apa yang di luar hidup kita. Karena itulah maka kita diajar hari ini lewat kecaman Yesus kepada ahli Taurat, ya, kepada orang Farisi, yang seharusnya mereka sebagai orang yang tahu akan ajaran Tuhan, akan nilai-nilai Tuhan, ya, tetapi justru memberikan kabar gembira atau kabar jelek dalam hidup mereka. Dan itulah tanggung jawab mereka, sehingga Yesus mengkritik mereka, celakalah kalian yang munafik. Tetapi itu juga bagi kita sekarang, kita juga orang yang munafik. Kita juga seperti pemimpin agama, kita tidak memberi contoh, kita terlalu memperhatikan apa yang di luar, hukum-hukum peraturan, tetapi melalaikan apa yang ada di dalam batin kita. Kritikan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi adalah kritikan Yesus kepada kita semua. Kami para imam, para biarawan, mungkin tidak cukup untuk memberikan contoh dan teladan bagaimana kami juga menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin ini kritikan pertama-tama untuk kami para imam. Punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan untuk berdialog, untuk dekat dengan Tuhan. Dan itulah tanggung jawab kita bersama. Jadi perjalanan hidup kita, perjalanan hidup rohani kita adalah perjalanan untuk menjadikan tidak hanya memperhatikan aspek lahiriah, tapi juga aspek batinia, apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, perasaan pengalaman batin kita sendiri, yang tidak selalu baik, ya, iri hati, cemburu, egoisme, kesombongan, keangkuhan, ya, itu juga adalah tanggung jawab kita bersama untuk dimurnikan oleh Tuhan. Dan kesempatan itulah kesempatan yang harus Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Supaya pada akhirnya ketika Tuhan datang, buah-buah roh itulah yang kita pertanggungjawabkan. Kasih, pengampunan, maaf, kesetiaan, kejujuran, kesucian, kemurnian hati. Itu semua adalah bagian hal-hal positif yang harus kita perjuangkan. Semoga Anda dan saya menyadari panggilan kemurnian dan kesucian hati itu. Itu yang satu hal yang kita harus perjuangkan sepanjang hidup kita. Kesempatan-kesempatan ini tidak dua kali akan dapat terjadi pada kita. Yang kedua, mungkin sebagian dari kita telah melakukan apa yang saya sarankan pada pagi hari ini, yaitu apa? Kita tidak perlu juga menciptakan lagu-lagu atau bukan mendengarkan musik-musik klasik, musik rohani di pagi hari untuk menenangkan saraf-saraf pikiran kita, seluruh tubuh kita. Karena kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan kita, terutama dengan main HP. Ya, hari ini tadi pagi saya mencoba mendengarkan musik klasik rohani, lagu-lagu Gregorian, dan itu memberikan kedamaian, ketenangan ke batin kita. Bagi Anda yang suka, nanti saya mungkin kirimkan sedikit supaya kita tidak sibuk hanya dengan HP kita yang seringkali membuat kita cemas, takut, gelisah.
Kita dengarkan musik-musik klasik yang bagus untuk menenangkan syaraf-syaraf semua tubuh kita. Dan itu membuat kita semakin mendengarkan Tuhan yang dalam keheningan dan kesunyian. Kita sibuk dengan banyak hal, tapi kita lupa bahwa kita juga harus mendengarkan suara Tuhan yang sunyi, sepi, hening, dan kita mendengarkan kehendak Tuhan di sana. Semoga kita semua membuat hidup kita menjadi seimbang antara kegiatan, kesibukan, dan keheningan batin untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua satu persatu, berkat rahmat kasih-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.